Selamat jumpa. Hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia, khususnya sejarah di SMA kelas 11 semester 1. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang penjajahan di Indonesia. Kita akan belajar kapan dimulainya penjajahan di Indonesia. Dimulainya penjajahan di Indonesia sejak kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Khususnya dimulai pada masa kekuasaan VOC dan perebutan hegemoni bangsa Indonesia oleh bangsa-bangsa Eropa. Proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada motivasi tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kedua, tentang jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan pemimpin Turki Utsmani. Ketiga, tentang pencarian rempah-rempah di Maluku, karena setelah jatuhnya kota Konstantinopel sebagai pusat perdagangan di Eropa pada masa itu, maka harga rempah-rempah terutama cengkih dan pala menjadi suatu komoditi yang sangat mahal di Eropa, bahkan lebih mahal daripada 1 kilo emas, sehingga membuat bangsa-bangsa Eropa mencari di mana letak pusat rempah-rempah. Keempat, karena kekalahan dari Turki Utsmani sehingga membuat orang-orang Eropa mencari daerah baru yang bertujuan dengan semboyan gold, glory, dan gospel. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Pertama, Portugis datang ke Indonesia bertujuan untuk mencari rempah-rempah dengan kapal Portugis yang berhasil mencapai Indonesia dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Armada Spanyol mendarat di Maluku tahun 1522 dipimpin oleh Sebastian de Elcano. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung oleh Portugis. Rombongan Inggris tiba di Maluku tahun 1577 dipimpin Francis Drake. Armada Belanda pertama tiba di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Rombongan kedua Belanda dipimpin oleh Jacob van Eyck berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Penjajahan di Indonesia. Penjajahan dimulai di Indonesia sejak berdirinya VOC tahun 1602. Masa kekuasaan VOC. Tujuan terbentuknya VOC
tahun 1602, yaitu membantu keuangan Belanda menyaingi pedagang dari bangsa lain, menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di India Timur. VOC memiliki hak oktroi, yaitu hak mencetak uang, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Masa kekuasaan VOC. Beberapa kebijakan VOC, yaitu adanya kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan atau Prianger Stelsel. Kemudian kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi, verlichte leveranti. Kemudian kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi, kontingen. Kemudian ekstripasi, menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Berikutnya kelima, Hongitokten, pelayaran pantai untuk mengawasi perdagangan Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Kemunduran VOC, penyebabnya ada korupsi, feodalisme, ketidakcakapan dalam manajemen VOC, terlilit hutang. Penyebab inilah yang membuat VOC dinyatakan bangkrut. Setelah itu, terjadi perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Masa pemerintahan Herman Willem Daendels 1808 sampai 1811. Salah satu kebijakan yaitu membangun jalan raya pos Grote Worcester yang menghubungkan Anyer hingga Panurukan. Selain membangun jalan raya, membangun pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak, Surabaya. Oleh karena kebijakan menjual tanah kepada swasta, pemerintah Belanda memberhentikan Daendels dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Masa pemerintahan Jan Willem Jansen, memperbaiki Pulau Jawa yang tinggalkan Daendels dan memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Dari tugas tersebut, maka fakta yang terjadi, dia tidak memiliki kecakapan sesuai dengan diharapkan. Saat mendapat serangan dari Inggris, Jansen mengungsi ke Semarang. Kapitulasi Tuntang, terjadi perjanjian antara Belanda dan Inggris. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris tanggal 18 Desember tahun 1811. Masa pendudukan Inggris 1811 sampai 1816. Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles, ia menghapuskan feodalisme dan mengangkat penguasa Jawa sebagai pegawai pemerintah, dan menerapkan menggantikan sistem penyerahan wajib
dengan menerapkan sistem sewa tanah. Ada beberapa hal yang dibuat oleh Raffles, yaitu selain masa pendudukan, dia membuat beberapa penemuan dengan karangan buku History of Java dengan Keburaya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles, Olivia Marianne. Masa penerapan sistem tanam paksa dicetuskan oleh Johannes van der Bos. Kebijakan mulai diberlakukan pada 1830 dengan fokus tanaman yang laku di internasional: kopi, tembakau, tebu, teh, nila. Bagi Belanda, pelaksanaan tanam paksa mendatangkan keuntungan yang diperoleh diperkirakan 967 juta gulden. Bagi bangsa Indonesia, tanam paksa menyengsarakan. Meskipun demikian, Indonesia mengenal beberapa komoditas baru yang laku di pasaran internasional. Masa penerapan politik pintu terbuka pada masa hegemoni perebutan kekuasaan bangsa-bangsa Eropa di Maluku, di Indonesia, dan politik pintu terbuka ini dilatarbatangi oleh penderitaan rakyat terhadap tanam paksa. Kemudian adanya undang-undang agraria, karena pelaksanaan para pemuda asing diberi kebebasan menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah kemudian bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan menyediakan fasilitas. Dalam perkembangan sistem politik liberal tidak lebih baik dari tanam paksa, karena tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Demikian materi hari ini yang kita belajar tentang sejarah. Terima kasih, semoga bermanfaat.